Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sumber asas subjek hukum pidana internasional. Nama saya Muhammad Iqbal Pradana, NIM 2019-164. Nama saya Kurniawan Sukmahadi, NIM 2019-141. Nama saya Mansur Alif Putra, NIM 2019-459. Sumber-sumber hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional bersumber dari dua bidang hukum, yakni hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. Maka sumber hukum pidana internasional yaitu sebagai berikut. Hukum internasional mengenai masalah-masalah pidana atau kejahatan, dan hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Asas-asas hukum pidana internasional. Asas-asas dari hukum pidana internasional yang paling utama dalam hukum pidana internasional yaitu sebagai berikut: asas kemerdekaan, asas kedaulatan, dan asas kesamaan derajat negara-negara. Asas di ataslah yang menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, maju atau tidaknya, mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan hukum internasional, turunan asas-asas ini meliputi: yang pertama, asas non-intervensi; yang kedua, asas saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara-negara; yang ketiga, asas hidup berdampingan secara damai; yang keempat, asas penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia; yang kelima, asas bahwa suatu negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kedaulatan di dalam wilayah negara lainnya. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara, perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada perorangan atau individu melalui negara yang menjadi peserta konvensi itu. Suatu intensitas harus memiliki personalitas hukum internasional. Agar suatu intensitas dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum internasional, harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Kecakapan tersebut adalah: yang pertama, mampu mendukung hak dan kewajiban internasional; yang kedua, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional; yang ketiga, mampu menjadikan pihak dalam pembentukan perjanjian internasional; yang keempat, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional; yang kelima, memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara; yang keenam, dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Subjek hukum internasional antara lain ada negara, Palang Merah Internasional, individu, Tahta Suci Vatikan, organisasi internasional, dan pemberontak dan pihak dalam sengketa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.